Halo, welcome back to my channel Asrarudin Vlog. Oke, Mas Bro sis semuanya yang punya motor Honda PCX 160 dan juga yang punya motor sistem keyless. Ada 4 faktor yang bisa menyebabkan motor Honda PCX 160 itu mati total ya. Dari keluaran motor Honda PCX 160 2021 sampai motor Honda PCX 160 tahun 2024. Nah, 4 faktor ini bisa menyebabkan mati total motor Honda PCX dan juga susah di starter. Nah, jadi mohon disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa kalian gunakan ataupun dijadikan referensi ketika kita ngalamin hal seperti yang masuk kategori 4 faktor ini. Langsung aja disimak videonya. Oke Mas Bro ya, langsung aja kita review penyebab-penyebab motor Honda PCX mati ya. Nah, bro, teman-teman yang minat nih sarung jok keren ya, kali aja kalian minat bisa cek TikTok Asrarudin Vlog dan cek di Estelase ya. Ini udah murah banget harganya, lagi diskon ya. Kalau yang minat ya. Oke, langsung ke pembahasan. Nah, banyak sekali ya teman-teman di luar sana, ada beberapa yang pernah ngalamin ketika remote keylessnya ini udah on ya, dan untuk alarm juga fungsi, tapi untuk knob ini ataupun switch tidak bisa di on kan, bahkan untuk buka jok aja nggak bisa. Intinya mati total gitu ya, mati total, sama sekali nggak ada kehidupan di motor Honda PCX itu. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah aki soak ataupun aki tekor, jadi tidak bisa dihidupkan. Nah, faktor itu biasanya karena banyak beberapa orang yang tidak menghidupkan motor Honda PCX lebih dari seminggu. Ya, contohnya kayak orang misalkan keluar kota ataupun motornya tidak digunakan ataupun nggak kepake gitu ya. Dan itu walaupun mati, awalnya misalkan akinya full ataupun penuh ya, ataupun nggak ada masalah ataupun aki baru. Tapi ketika motor nggak dipakai selama seminggu ataupun lebih dari seminggu, itu bisa menyebabkan aki soak yang di dalam jok ini ya, ataupun mati total. Nah, solusinya cuma satu. Kalau kalian ngalamin hal kayak gitu, kalian harus buka yang namanya emergency di sini untuk buka jok ya. Emergency, kalian tahu ya emergency yang ini. Nah, ini kunci emergency untuk buka jok motor. Nah, di sini kalian bisa ngecek akinya ataupun ganti aki ataupun ngecas aki manual. Nah, lanjut ke faktor yang kedua. Nah, faktor kedua ini kalian bisa menghidupkan knob ini sampai on ya, sampai nyala indikatornya, bahkan bisa fungsi semua ya untuk klakson dan lain-lain. Tapi ketika kalian starter, dia ada gambar kunci keyless seperti di sini ya. Di layar displaynya itu muncul seperti ini. Setiap kalian tekan starter, dia selalu muncul juga. Setiap kalian tekan starter, dia akan muncul terus kayak gini. Nah, ini penyebabnya biasanya di remote Honda PCX kalian ataupun di motor keyless kalian udah lemah. Walaupun ibarat kata kalian lampu indikator ini nyala ya, hijau gitu ya, ataupun merah gitu. Itu bukan jaminan ya. Itu bisa aja baterai kalian udah lemah ya. Jadi ketika kalian ngalamin hal kayak gitu, itu bisa aja baterainya lemah. Dan juga ada faktor yang bikin masalah juga ya. Waktu itu saya pernah ngalamin, motor saya baru sebulan mengalami hal kayak gitu. Aneh dong ya, motor baru beberapa bulan kok nggak bisa starter ya, muncul gambar kunci terus ya di layar speedometernya. Dan kirain saya waktu itu baterai, ternyata itu bukan baterai, karena kan ini baru gitu ya, baru beberapa bulan, kecuali motornya udah tahunan, wajar aja gitu baterai kan. Nah, ternyata si sinyal dari remote untuk ke radar ke ini PCX itu terganggu oleh sinyal handphone. Nah, jadi buat kalian yang sering ngegabungin kunci deket kantong saku yang ada handphonenya ataupun di dashboard ini ya, digabungin sama handphone ataupun powerbank ataupun jam-jam digital, itu kadang-kadang bisa mengganggu untuk bisa nyala mesin. Jadi ketika kalian tekan starter, dia akan muncul di lampu indikatornya itu gambar kunci keyless ya. Jadi sinyalnya terganggu ya. Jadi buat kalian kalau ngalamin hal kayak gitu, solusinya kalian pastikan dulu remote Honda PCX kalian itu jauh dari sistem digital seperti handphone, jam tangan yang digital, ataupun powerbank dan lain-lain ya. Pastikan dekat juga ke motor, seperti itu ya. Karena bisa aja faktor karena jauh juga teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu udah kalian lakukan, tapi masih nggak bisa starter, masih muncul gambar kunci ya di speedometernya, itu kalian wajib ganti baterai ya. Ganti baterainya udah tau lah ya, gampang ya. Nah, faktor yang ketiga, saya pernah ngalamin, bukan pernah tapi sering, dan entah apa masalahnya ya. Jadi remote ini udah deket ya, udah deket. Ketika kita mau muter knob ini keras bro ya, keras. Padahal sinyal nyampe ya, ditekan juga kadang bunyi ya. Ditekan cuma gini doang, cuma nyala tapi nggak mau gitu ya. Cuma nyala tapi ini nggak mau maksimal mentoknya si knob ini ke posisi on ya. Dan
Yang anehnya ternyata harus ditekan kayak gini teman-teman ya. Misalkan kayak gini, dia mentoknya di ini ya, di posisi apa, buka jok ataupun buka untuk tangki pengisian bensin. Saya harus nekan ini 1 kali dan baru bisa. Itu pernah saya alamin, bukan pernah lagi tapi sering ya. Saya yakin pasti hal kayak gini bukan saya doang, pasti ada beberapa orang yang ngalamin juga. Jadi ini solusinya, ketika ngalamin hal kayak gitu, kalian pencet aja tombol full ini ya, udah langsung bisa di on kan, seperti itu ya. Dan sering banget kayak gitu. Saya sih mikirnya itu kadang ini apakah safety, keamanan gitu, tapi kan sebelumnya nggak pernah kayak gitu ya. Nah ya, penyebabnya itu nggak tahu deh penyebabnya. Pokoknya buat sejauh ini saya sering mencet full ini karena dia mentoknya di sini doang guys ya, mentoknya di sini doang. Terus saya tekan ini baru bisa. Ini motor saya ya, nggak tahu ya yang lain. Pokoknya kalau kalian ngalamin hal kayak gitu, kalian wajib ngelakuin hal kayak gitu ya. Nah yang keempat nih, yang keempat aki bagus ya, aki kalian bagus. Terus remote PC kalian juga bagus. Terus jauh dari gangguan handphone ataupun digital dan lain-lain. Nah, tapi kok mati total? Ya, di on kan bisa, tapi starter nggak bisa. Terus padahal nggak ada indikator di sini sinyal terganggu ya. Ini kan indikator sinyal ya, yang gambar kunci di sini ya, teman-teman ya. Nah, tapi kok nggak bisa hidup-hidup gitu pasti starter? Nah, itu biasanya bensinnya habis. Ya, saya pernah ngalamin kayak gitu ya. Ya kadang kalau lagi buru-buru, waktu itu pernah buru-buru ya, mau berangkat kerja, udah telat gitu ya. Dan pas di starter nggak bisa-bisa gitu ya. Sempet hidup, tapi mati lagi. Lampu hidup, semuanya hidup, di on kan hidup. Tapi pas di starter itu nggak mau hidup ya, nggak mau hidup. Ternyata saya baru ngeh ya kan, di display speedometernya itu kan ada volume ataupun balok-balok untuk itu ya, acuan bensin. Dan di situ ternyata kedip-kedip, pas saya cek tangkinya ternyata kosong, sampai kosong. Jadi itu penyebabnya juga ya, kalau kalian nggak ada bensin udah motor pasti mati. Oke Mas Bro sis semuanya ya, mudah-mudahan informasi ini manfaat. Jadi mungkin buat saat ini kalian tidak mengalami, mungkin ini tidak terlalu dibutuhkan. Tapi ketika kalian membutuhkan, pasti kalian butuh video ini. Jadi saran saya di save. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Thank you so much. Let's go, sekarang kita gantian review motor NMAX terbaru yang sudah dimodifikasi. Nah sekarang gantian ya, sekarang kita review motor NMAX yaitu dari Yamaha, dimana NMAX ini sudah banyak yang aksesorisnya dirubah ataupun ditambahkan aksesoris, dan juga banyak yang dirubah ya. Langsung aja kita review Bang Ucup, silakan Bang Ucup.